Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat bola Bung Yusuf Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bung UK. Selamat sore Bung UK, apa kabar? Sehat? Sore, sehat Sauza. Baik, Bung UK, malam ini skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan timnas Yordania yang merupakan laga hidup dan mati bagi keduanya. Bagaimana peluang nanti malam kalau Bung UK melihat? Iya, saya kira ini kesempatan terbaik ya untuk para pemain kita memastikan kemenangan untuk lolos secara gagah ya. Karena beruntungnya kita pada laga nanti malam ini melawan Yordania dalam keadaan boleh dibilang full tim, kemudian full motivasi, antusias ya. Kalau full tim karena kita tahu bahwa Ivar Jerner sudah bisa tampil lagi setelah kemarin terkena hukuman akumulasi kartu kuning ataupun kartu merah nggak langsung. Kemudian juga Justin Hubner juga sudah bisa bermain sebagai starter ya nanti. Tambah lagi Nathan Choaon juga pastinya juga akan langsung dimainkan sebagai starter. Artinya pemain-pemain abroad kita ini dalam keadaan yang siap semua dan itu sangat penting karena mereka bisa ikut memberikan rasa kepercayaan diri dan juga rasa nyaman ya bagi pemain-pemain kita yang lain sehingga ini menguntungkan kita dari sisi psikologis gitu ya. Ditambah lagi kita sebenarnya secara beban nggak terlalu berat karena minimal seri aja kita udah bisa lolos gitu. Baik, ini memang ada aura positif ya terkait dengan pertandingan nanti malam. Namun, apakah Bung Yuke memprediksi mungkin ada perubahan strategi yang bisa saja dilakukan oleh pelatih Sin nanti malam? Seperti apa? Iya, saya kira nggak akan banyak perubahan strategi ya. Justru ketika kita saat ini dalam keadaan full tim, STY akan tampil dengan cara main yang kita tahu bersama, punya militansi yang kuat, spartanitas, kemudian ngotot ya. Itu akan tetap menjadi warna dari timnas U23 STY kali ini gitu. Jadi tinggal tergantung bagaimana kita jangan membuat kesalahan yang nggak perlu aja. Karena dari pengalaman dua pertandingan pertama kita tuh sering membuat kesalahan-kesalahan nggak perlu di lini pertahanan sehingga akhirnya mengundang bahaya sendiri. Nah melawan Yordania kita nggak boleh bikin kesalahan, kita harus ambil momen untuk bisa memetik kesalahan dari lawan malah karena lawan sebenarnya yang harusnya lebih terbebani karena mereka harus menang, nggak punya pilihan imbang apalagi kalah. Jadi kitanya sekarang dalam posisi yang diuntungkan sebenarnya. Kalau dari sisi kuat teknik jelas kita lebih baik ya dari Yordania. Terbukti kita ketika menghadapi Qatar pun kita main gak jelek sebetulnya. Kemudian melawan Australia kita malah menang. Sementara Yordan justru hanya sekali imbang melawan Australia dan kemarin kalah dari Qatar. Jadi hitung-hitungannya matematisnya kita harusnya sih bisa ambil pertandingan ini dengan kemenangan gitu. Baik, berarti yang seharusnya under pressure untuk menghadapi pertandingan nanti malam itu justru Yordania ya, Bung ya. Lantas kita tahu bersama bahwa Ivan Jenner ini kan sudah bisa kembali bermain, namun Ramadan Sananta masih terjanggal kartu merah di laga malam nanti. Apakah ini akan berpengaruh pada strategi yang mungkin akan dikeluarkan oleh pelatih Sin? Saya kira tidak terlalu signifikan ya, pengaruh ada mungkin lebih Pak karena kedalaman kita menjadi sedikit menipis ya. Tapi dari sisi strategi saya kira nggak terlalu signifikan karena kita masih punya Rafael Strijk, masih punya Helki Coraka, masih punya Witan Sulaiman, masih punya Jim Kelly-Stroyer yang bisa diplot sebagai striker gitu ya, ataupun sebagai second striker. Jadi nggak terlalu signifikan sih dan kemarin juga kita sudah buktikan ketika melawan Australia tanpa Ramadan Sananta kita bisa gitu, kita bisa bikin gol juga. Jadi sekarang ini sebenarnya kekuatan ST bukan pada strikernya sebenarnya, tapi pada lini tengah dan juga lini belakang yang bisa follow up dan advance untuk overlapping, membantu membuat gol seperti kemarin Komang kan. Dia tiba-tiba bisa muncul di kotak penalti dalam situasi set pieces gitu, dia bisa memanfaatkan itu yang sebenarnya yang juga jadi senjata lain ya dari timnas kita. Jadi nggak hanya tergantung pada lini depan, tapi juga lini kedua kita juga bisa produktif gitu. Baik, memang jika kita lihat dari apa yang Bung Yuke paparkan dan juga dari apa yang hasil pertandingan sejauh ini, di atas kertas memang kita sebenarnya lebih unggul. Tetapi kan yang namanya pertandingan, kita harus juga mengantisipasi terkait dengan kemampuan dari calon lawan kita. Nah, apa yang perlu diantisipasi dari kemampuan Yordania oleh tim Garuda Muda? Yordania itu secara main, secara karakter mirip-mirip dengan Qatar ya. Pasti mengandalkan power, mengandalkan fisik gitu ya, kecepatan. Karena mereka kan memang punya tenaga yang secara DNA pemain-pemain muda dari Timur Tengah ini memang punya kekuatan ya. Jadi
kita yang saya kira ini harus pintar, harus cerdik memainkan tempo, jangan membiarkan space banyak terbuka di kedalaman pertahanan karena itu bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain dari Jordan yang punya kecepatan, yang punya kekuatan. Ini pasti akan menjadi physical game, akan menjadi power game. Makanya kita harus pintar memainkan tempo, memainkan ritme dan juga mengambil kesempatan saat counter. Karena kalau kita melalui ini dengan cara fisik, saya kira cara fisik pemain-pemain Jordan ini kuat-kuat juga gitu. Nah, ini yang kita harus hindari gitu. Kita harus bermain lebih smart lah ya. Harus pintar gitu memanfaatkan momentum. Baik. Terakhir, Bung Yuke, terkait dengan prediksi susunan pemain yang akan diturunkan nanti malam baik di timnas ataupun di skuad Garuda Muda dan juga di lawan, seperti apa prediksi Anda dan juga yang paling ditunggu-tunggu biasanya inilah terkait dengan skor. Berapa prediksi untuk skor pada laga malam ini? Ya, saya kira kalau dari komposisi pemain tidak akan banyak berubah. Lini pertahanan saya kira masih tetap dipunggawai oleh 3 pemain yang kemarin selalu tampil sebagai starter di 2 laga awal. Ada Rizky Ridho, Ferrari, dan Komang. Mungkin di tengah nanti posisi 4 gelandang itu akan diisi oleh Arhan Pratama, terus ada Nathan Choaon, terus ada Justin Hubner dan juga Ivar Jenner akan bermain tandem sebagai double pivot di tengah, dan di depannya ada Marcelino, ada Rafael Struijk dan juga ada Jim Kelly Stroyer gitu. Jadi saya kira ini komposisi yang sangat ideal. Dan kalau ditanyakan berapa skor, saya kira skor nggak akan terlalu signifikan ya. Cukup 1-0 atau 2-1 buat kita gitu. Baik, yang penting kemenangan ada di tangan skuad Garuda Muda. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Yuke telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.